Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran fikih kelas 9, dan hari ini kita akan membahas materi tentang ibadah kurban. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tahu apa itu ibadah kurban? Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu tentang ibadah kurban. Jadi langsung saja kita akan melihat materi hari ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengertian kurban, hukum dan dalil kurban, sejarah ibadah kurban, ketentuan hewan kurban, waktu dan tempat penyembelihan kurban, sunnah dalam penyembelihan kurban, dan hikmah ibadah kurban. Dan di akhir video nanti saya akan membuatkan pertanyaan yang nantinya kalian akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, langsung saja kita akan membahas pengertian kurban. Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nahar, artinya sembelihan, dan udliyah, yang artinya hewan sembelihan. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya, selepas salat hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hukum dan dalil kurban. Kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya adalah Islam, merdeka, baligh, berakal, dan mampu untuk berkurban. Hukum kurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban nazar atau janji dalam hal sunnah atau mubah. Artinya, hukum kurban bisa menjadi wajib apabila orang bernazar ingin melaksanakan kurban, maka dia wajib melaksanakannya. Dalil kurban dalam Quran surah Al-Kautsar yang berbunyi, Inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sejarah singkat ibadah kurban. Sejarah ibadah kurban berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dengan putranya. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasi secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah. Hari berikutnya, Nabi Ismail dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahnya dengan sebagai persembahan kepada Allah dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu dilaksanakan tidak lama setelah itu. Ibrahim dan Ismail menuju lokasi penyembelihan sesuai dengan mimpi Ibrahim, di mana lokasinya terletak di kota Mina dan Mekah. Selanjutnya, jenis hewan kurban. Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatullah al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, seperti
onta, sapi, kerbau, dan domba dan kambing. Dan pembagiannya, seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa untuk 7 orang. Selanjutnya syarat hewan kurban. Adapun syarat hewan kurban ada sebagai berikut. Yang pertama, cukup umur. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun memasuki ke 6 tahun. Sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki ke 3 tahun. Kambing berumur 2 tahun yang memasuki ke 3 tahun. Domba berumur 1 tahun dan memasuki ke 3 tahun. Yang kedua, tidak dalam kondisi cacat. Badannya tidak kurus kering. Selanjutnya tidak pincang, matanya sehat, tidak buta atau cacat lainnya. Yang selanjutnya badannya sehat, dan yang terakhir daun telinganya lengkap dan tidak terpotong. Selanjutnya waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktunya pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Dan tempat yang afdol untuk menyembelih yaitu sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, selanjutnya sunnah-sunnah dalam menyembelih kurban. Yang pertama, disunahkan hewan kurban disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Jadi apabila yang ingin berkurban itu laki-laki dan dia mampu menyembelih, maka disunahkan dia menyembelih sendiri. Yang selanjutnya disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak mengambil rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Yang selanjutnya, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih mentahan atau belum dimasak. Selanjutnya, tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang akan dikorbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap arah kiblat, diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang kedua, penyembelihan meletakkan kakinya yang sebelah kiri di atas lehernya agar hewan itu tidak menggerakkan kepalanya atau meronta. Dan yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, atau dapat pula ditambahkan bacaan sholawat atas Nabi. Kemudian yang terakhir, penyembelih membaca doa kabul atau doa supaya kurban diterima Allah, yaitu doanya Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min, dan sebut nama orang yang berkurban. Yang selanjutnya, hikmah ibadah kurban di sini ada beberapa hikmahnya. Yang pertama, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan yang berada dengan golongan yang kurang bernasib baik. Yang kelima, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetia kawanan sosial. Dan yang terakhir, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Di sini saya sudah menyiapkan 5 buah soal yang mana nantinya kalian akan menjawab soal tersebut. Dan jangan lupa di lembar jawaban harus ditandatangani oleh orang tua atau diketahui orang tua. Selamat mengerjakan. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat terus belajarnya walaupun hanya di rumah. Jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembelajaran hari ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.